Selamat malam pemirsa, mimpi Indonesia untuk bersinar di panggung Olimpiade kembali terbuka setelah 68 tahun. Dan kali ini tim Garuda Muda hanya butuh satu kemenangan untuk bisa tampil di Olimpiade. Kira-kira seperti apa performa Garuda Muda berhadapan dengan Singa Mesopotamia? Kami akan membahas malam hari ini. Yang pasti melawan Irak bukanlah pertandingan yang mudah ya. Karena kalau kita melihat sejarah ke belakang, memang ini akan menjadi pertandingan yang berat. Tapi jangan lupa, bola itu bundar, potensi untuk menang pasti bisa terjadi. Malam ini kita akan mengupas kira-kira seperti apa kekuatan Indonesia melawan Irak, dan juga kami akan hadirkan laporan pandangan mata dari Stadion Abdullah bin Khalifah langsung dari lokasi yang akan bergabung bersama kita. Nanti ada Bung Effendi Ghazali dan saya Dwi Anggia akan menghadirkannya dalam dua sisi malam hari ini. Ini yang akan kita coba bahas malam hari ini, seperti apa peluang Garuda Muda untuk berhadapan dengan timnas Irak. Karena untuk sampai di titik ini ada sebuah perjuangan yang luar biasa. Tim Indonesia bisa sampai di posisi saat ini untuk memperebutkan posisi ketiga. Malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Ini para legend yang Anda semua mungkin sudah kenal ya. Dari ujung sebelah sana ada Bung Peri Sandria, striker legend Indonesia. Selamat malam Bung Peri. Boleh digunakan mikrofonnya ya Bapak-Bapak. Kemudian ada Mas Bambang Nurdiansah, pelatih senior, striker juga. Selamat malam. Mas Bambang sehat? Alhamdulillah. Dan ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Bung Akmal, boleh digunakan? Selamat malam. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini kalau Anda pengamat sepak bola, kalau saya pengamat pemain sepak bola. Saya sebenarnya pecinta bola sih. Pecinta bola ya. Nah, Bapak-bapak, nanti juga kita akan hadirkan Bung Effendi Ghazali yang malam ini posisinya sudah berada di Qatar sana untuk menyaksikan secara langsung. Kita juga akan menerima bagaimana laporan pandangan mata, suasana kebatinannya seperti apa di sana. Tapi saya mau ke Bung Peri dan juga Mas Bambang. Kalau kita melihat seperti yang saya bilang, untuk sampai di posisi ini untuk Indonesia itu sudah luar biasa ya. Nah, bisa nggak sedikit Anda ceritakan sejarah Indonesia berhadapan dengan Irak ini kan bukan yang pertama sebenarnya nih. Kalau nggak salah tahun 68 kita sempat menang ya dulu ya. Kemudian di tahun 2000-an juga melawan Irak sempat menang juga. Tapi tim senior sempat kalah nih kemarin untuk persiapan piala kualifikasi kemarin. Untuk U23 seperti apa potensinya? Kalau kita lihat sejarah tim Indonesia dengan Irak ini ada 12 kali pertemuan. Indonesia 2 kali bisa memenangkan pertandingan, 2 kali seri, dan sisanya kita kalah, bukan menang, kalah lawan Irak. Tapi di malam ini di Piala AFC ini, Piala Asia ini, Indonesia baru pertama kali dengan Irak ini bertemu di mencari tempat posisi ketiga. Posisi ketiga, ya. Ini bakalan seru malam ini, karena mereka baru bertemu. Jadi biar bagaimanapun siapapun yang juaranya ini akan bakalan lolos ke Olimpiade. Yes. Dan yang kalah ini akan menjalin babak playoff untuk melawan perwakilan dari Afrika. Konfederasi Afrika. Dan itu juga nggak gampang ya. Itu juga, waduh, berat sekali. Nah, untuk melawan Irak ini saya rasa berat. Tapi kita harus usaha. Ya mudah-mudahan hasilnya bagaimana tinggal tergantung anak-anak di lapangan. Nah, berbicara mengenai kekuatan anak-anak di lapangan nih Mas Bambang, dengan absennya Rizky Ridho, apakah akan mempengaruhi semangat pertandingan juga malam hari ini? Oke, pertama. Sudah nyala? Pertama capaian ini sungguh luar biasa menurut saya. Tepuk tangan dong kita buat timnas kita dong. Luar biasa ini ya. Kalau melihat keseluruhan penampilan adik-adik kita ini juga sudah berubah cara mainnya. Tetapi ini turnamen akbar, pertandingan besar. Konsistensi itu penting, mental, fisik. Di babak penyisian kita masih konsisten itu. Bahkan main lawan Jordan saya pikir itu yang terbaik. Lawan Korea oke. Lawan Uzbek udah mulai turun itu. Nah ini yang harus ditingkatkan lagi. Karena hitungan hari ada 6 partai yang mereka harus lakukan. Tapi secara penampilan saya pikir kita setuju bahwa anak-anak adik-adik kita ini progresnya luar biasa. Progres yang luar biasa, perubahannya yang signifikan di mananya kalau menurut Anda? Lihat kemampuan, dari fisik semangat. Dari cara mainnya Nanti lawan Irak main saja seperti lawan Jordan itu sudah luar biasa. Kenapa? Tim-tim Timur Tengah itu cara mainnya hampir sama, mengandalkan teknik,
sabar, tidak cepat sebetulnya dia, tetapi pasti ke depan. Begitu. Teknik dia. Tidak melakukan pressure yang tinggi. Ferry dan saya berkali-kali lawan tim Timur Tengah. Lebih enak main, kita bisa main. Bayangkan kalau lawan Korea, lawan Jepang, bingung kita. Bingungnya kenapa? Ya, pressure-nya tinggi. Oke. Gitu. Itu yang dilakukan Uzbek. Oke. Gitu. Nah, ketika secara fisik mulai menurun, mungkin peaknya lawan Korea, secara mental juga begitu. Ketika Uzbek main pressure tinggi, anak-anak kemarin kelihatan sedikit bingung, ya. Tetapi sekali lagi nanti yang dihadapi Irak tim Timur Tengah tidak beda dengan Yordan. Makanya saya bilang paling tidak main seperti Yordan, insya Allah kita ke Olimpiade. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini Bung Ege sudah tersambung bersama kita. Bung Ege, kita sapa dulu terlebih dahulu. Bung Ege. Sayang sekali masih kurang bagus ya koneksinya, tapi sudah luar biasa nih euforianya. Bung Ege, selamat sore waktu setempat. Selamat sore waktu luar biasa. Ini bisa diceritakan nggak ini posisi Anda sekarang di mana dan bagaimana semangat atau euforia yang bisa Anda gambarkan langsung dari sana, Bung Ege? Wah, sayang sekali jaringannya jelek. Tapi terlihat di situ ya, itu tim pendukungnya timnas sudah ada di sana. Abdullah bin Qatar. Dan habis ini masih akan banyak lagi yang datang ya. Saya cuma mau ngasih tahu satu, kuota dari local organizing committee itu dibatasi, sehingga semua yang datang ini perjuangannya luar biasa. Ini nggak cuman bermain yang butuh perjuangan, nonton juga butuh perjuangan di sana ya. Iya, karena sampai tadi pagi saya dengar kuotanya 2.500, kemudian ditambah dari harus apply melalui Haya begitu ya. Tapi ya sebentar lagi akan banyak datang. Mudah-mudahan rasanya nggak sebanyak melawan Uzbek ya karena keterbatasan. Dan Irak juga banyak. Irak juga ngotot supaya dapat kuota yang kurang lebih sama dengan kita gitu. Jadi di lapangan ini yang akan dijanjikan adalah bahwa sepanjang pertandingan semuanya akan bernyanyi. Lihat ini ada ya, lihat ini salah satu koordinatornya. Oke, Bung Ege tahan dulu, nanti kita akan dengarkan nyanyinya seperti apa untuk dukungan timnas kita malam hari ini. Saya balik lagi ke Mas Bambang. Mas Bambang, tadi Anda berdua kan menyebutkan berkali-kali lah sudah pengalaman menghadapi klub-klub Timur Tengah ini. Ada nggak perbedaannya ketika zaman Anda main, kalau Anda perhatikan yang sekarang baik itu Yordan, Uzbek dilihat kemarin dan juga mungkin Irak yang akan bermain nanti malam? Sepak bola, olahraga apapun itu seperti IT. Setiap saat dia berubah ke arah yang lebih canggih. Begitu juga sepak bola. Sepak bola sekarang modern sudah. Cara mainnya juga berbeda zaman saya dulu, apalagi di Yang krusial apa Mas itu perbedaan? Ya, main sepak bola modern Uzbekistan itu main bola modern karena dia kan pecahan negara-negara Eropa. Bayangkan Uzbek itu data saya yang bikin gol bukan pemain depan aja loh. Hampir semua pemain pernah bikin gol. Artinya apa? Ada teamwork di sana, ada kerjasama di sana. Itu main sepak bola modern. Belum lagi transisi dari menyerang. Setelah kalah bola, bagaimana transisi dia bertahan. Itu dilakukan Uzbek dengan perfect menurut saya ketika lawan kita. Anak-anak juga sebetulnya waktu lawan Yordan ketika fisik mentalnya masih segar, prima itu ya. Masih bisa mereka lakukan itu, bahkan Korea kan kesulitan lawan kita gitu. Harapan saya mental dan fisik kembali lagi paling tidak ketika main sama Yordan, karena Irak tipikalnya Timur Tengah hampir sama dengan Yordan. Sabar tadi, tidak menyerang, karena bertahan. Orang-orang Timur Tengah itu kalau kita bermain bola-bola pendek cepat, itu mereka tidak suka. Karena mereka kan kakinya panjang-panjang tuh, panjang kurus-kurus lagi kalau orang Timur Tengah gitu. Terjadinya gol Witan Sulaiman wall pass dengan Rizky Ridho yang naik ke depan, itu wall pass. Rizky Ridho naik ke depan, wall pass sama. Begitu juga Marcelino, dia wall pass juga dengan Witan Sulaiman yang gol
dia bikin gol. Wah, pas terjadi bola-bola pendek. Itu sangat tidak disukai orang-orang yang mungkin kakinya panjang-panjang gitu, agak lambat dia gitu. Tetapi sekali lagi kerja keras, Mbak. Tidak ada pekerjaan yang mudah. Betul. Dan saya sampai detik ini dengan capaian ini saya respect, salut sama adik-adik kita. Kita masuk ke kemarin sampai 4 besar gitu. Diharapkan nanti kita bisa melewati Irak. Sejarah itu terukir. Mudah-mudahan terukir sejarah itu malam ini. Amin. Kalaupun tapi saya jangan gagal gitu. Kalaupun gagal, tapi harapan saya menang, masih ada kesempatan lagi. Betul. Nanti kalau gagal kayaknya lawannya justru lebih berat nggak sih melawan perwakilan Konfederasi Afrika ini? Ya, saya bilang tadi, makin ke sana nih pertandingan makin berat, Mbak. Iya kan, semakin tinggi itu pohon. Jadi pilihannya harus menang malam ini ya. Nggak ada cerita. Kalau kalah playoff lawan itu kalau mau lawan rendah-rendah terus ASEAN aja gitu kan. Aduh. Semakin ke sana pasti tempaannya semakin tantangan semakin berat. Kuncinya di anak-anak sudah konsistensinya secara fisik dan mental. Gitu. Nah, Bung Akmal, kalau kita melihat semangatnya teman-teman U23, tadi kan Mas Bambang bilang ini harus tetap jaga nih semangatnya, permainannya, fisiknya dan lain-lain. Kalau kita melihat malam ini setelah apa yang dilewati dengan Uzbek kemarin, kira-kira akan seperti apa? Masih prima kah atau udah mulai turun juga? Ya, ini kan yang jadi PR dari pelatih Sintayong adalah bagaimana mengembalikan mental para pemain setelah kalah dari Uzbekistan ya. Dan kita juga sudah punya pengalaman, misalnya kita partai pertama kalah dari Qatar, tapi kita kemudian bisa bangkit dari kekalahan lawan Qatar. Ceritanya bahkan hampir mirip ya. Di Qatar kita 3 kali dirugikan VAR. Melawan Uzbekistan juga kita 3 kali juga dirugikan oleh VAR. Skornya pun sama, kalahnya 0-2 gitu. Ya semoga para pemain bisa bangkit mentalnya, karena menurut saya pertandingan krusial semacam ini yang paling penting itu mental. Ya, jadi taktik dan strategi pelatih tidak akan mungkin bisa jalan kalau mentalnya pemainnya jatuh ya. Kita kan lihat waktu lawan Uzbekistan, mental pemain jatuh ketika kemudian gol Ferrari dibatalkan karena keputusan VAR. Dari situ mentalnya jatuh. Tapi apapun yang sudah dicapai oleh pemain timnas kita saat ini U23 ini sudah di luar dugaan banyak orang gitu kan. Bahkan pujian-pujian datang dari sejumlah media di luar negeri, Inggris Prancis misalnya, Le Carnet Opposé itu menyebut Indonesia sebagai tim pengacau. Kenapa? Mengacaukan prediksi banyak orang gitu kan. Siapa yang kemudian bisa menggagalkan Australia? Australia adalah tim favorit. Kemudian mereka gagal oleh Indonesia. Kemudian siapa yang bisa menggagalkan Korea Selatan? Indonesia. Korea Selatan itu tim favorit yang diprediksi bisa lolos ke semifinal. Bahkan Korea Selatan digagalkan Indonesia dengan 2 sejarah kelam. Yang pertama adalah bahwa mereka bukan cuma gagal lolos ke semifinal, tapi mereka juga gagal untuk ke-9 kalinya beruntun tampil di Olimpiade. Dan ini pukulan telak gitu. Shogun, majalah dari Korea Selatan, bahkan menyebut Sintayong itu sebagai si rubah gitu dijulukinnya. Rubah yang memakan rumahnya sendiri gitu kan. Karena mengalahkan Korea Selatan. Nah, itulah yang kemudian menjadi seharusnya menjadi pemicu para pemain untuk tampil maksimal. Tapi kalau kita lihat ini laga berat. Cuma kalau lihat statistik Irak dengan Indonesia di Piala Asia U23 ini, perjalanannya hampir mirip. Catatannya statistiknya juga mirip. Jadi ini sebenarnya laga yang berimbang gitu. Walaupun terakhir untuk konteks U23 pada 18 November 2006 kita kalah 0-6 dari Irak. Nah itu pelatihnya Fofedahan, nah asistennya itu. Asistennya Mas Bambang, itu pemainnya Ferry Rotin Sulu, Hendra Ridwan, Zulkifli Syukur, Tony Sucipto ketika itu. Tapi 2006 ini kan kelompok umur setiap tahun pasti berubah. Peningkatan juga pemain kualitasnya ada dalam sebuah momentum yang bagus gitu kan. Kenapa saya katakan momentum yang bagus? Perjalanan Indonesia saat ini hampir mirip dengan perjalanan tim Indonesia pada era 1950-an sampai 1970-an. Baik, tahan dulu, ini menarik ini. Itu lagi jaya-jayanya juga tuh sepak bola kita kan. Nah, tadi disebutkan semangat dan juga kemampuan psikologisnya teman-teman, tapi juga ada strategi kan. Kira-kira strategi seperti apa yang akan dimainkan oleh Sintayong malam hari ini? Nanti kita akan kupas usai jeda saat lagi 2.